Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 201. Ini. Bai Jingyi terdiam sesaat dan tidak tahu harus menjawab apa. Jika dia pergi, tugas yang diberikan oleh master tidak akan selesai. Sepertinya saya harus lebih lugas, kalau tidak saya tidak akan punya peluang sama sekali. Bai Jingyi akhirnya menghela nafas. Biarkan alam mengambil jalannya. Di balik permukaan laut, dua kapal dagang berwarna hitam sedang berlayar di laut. Kapten, cepat datang, kabut di luar Pulau Bintang Jatuh telah menghilang. Temannya berteriak seperti orang gila. Namun, yang mereka bicarakan bukanlah bahasa Mandarin, melainkan Hanyu. Jin Donghai, apakah kamu bercanda? Kabut di Pulau Luosing telah menghilang. Benar, datang dan lihat. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan seorang pria parubaya berusia 40-an berlari keluar dari kabin. Dia memegang teleskop dan melihat situasi di Pulau Bintang 7. Nama pria itu adalah Park Dongsun, dan dia adalah kapten dari dua kapal dagang ini. Haha, bahkan Tuhan ada di pihak kita sekarang. Benarkah? Menurut hasil penyelidikan, batu misterius itu ada di Pulau Luosing. Kami telah mengamati laut selama lebih dari setengah tahun, dan akhirnya berkesempatan mendapatkan batu misterius itu. Kapten, tugas yang diberikan di atas memang penting, tetapi ada banyak cangkang kerang di bawah Pulau Luosing. Jika semuanya diselamatkan, mereka akan dijual setidaknya dengan harga ratusan juta. Dan para petinggi belum mengetahuinya. Hal ini, jika kita... Kapten berkata sambil tersenyum kejam. Cek, kamu memang saudara baikku. Ayo pergi bersama. Tentu saja, kata Jin Donghai sambil menyeringai. Oke, pertama-tama beritahu orang-orangmu untuk mengirim drone untuk memeriksa situasi di pulau itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Tugas pertama adalah menemukan batu ajaib itu, lalu menambang mutiara di dasar laut. Lewat sini, kamu bisa melakukan keduanya. Kapten, kita telah memasuki wilayah perairan Tiongkok sekarang. Apakah kita perlu mengambil tindakan penyembunyian? Mari kita lakukan beberapa tindakan penyembunyian. Bahkan jika mereka datang, apapun yang terjadi, mereka tidak akan berani menyerang Great Cold Republic kita, kata Park Dongsun dengan ekspresi menghina. Benar-benar. Tentu saja, saya pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Entah itu kecaman keras atau protes serius. Saya tidak sabar mendengarnya. Park Dongsun tertawa dan berkata, lihatlah Great Cold Republic kita, apalagi memasuki wilayah perairan kita, kalaupun mendekat akan langsung diledakkan tanpa memberikan muka apapun, dan mereka di China bahkan tidak berani kentut, jadi yakinlah. Penambangan telah selesai, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Beritahu orang-orang di bawah untuk mengendurkan tangan dan kaki mereka, dan jangan takut pada apapun. Baiklah. Karena Su Chen dan Bai Jingyi belum keluar, ketiga anggota keluarga Zhang masih menunggu di pantai. Mereka dengan mudah menghasilkan 200.000, dan mereka bertiga sangat bahagia. Gemuruh, gemuruh. Peluit kapal uap berbunyi dari jauh ke dekat. Ketiga anggota keluarga Zhang mendongak dan melihat dua kapal hitam menuju ke arah mereka. Hei, apa yang terjadi dengan kedua kapal itu? Saya belum pernah melihat kedua kapal ini di dermaga di Sanyawan, kata Zhang Jianjun curiga. Ayah, jangan khawatir, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Zhang Xiaoyu berkata dengan gugup. Saat kedua kapal mendekat, Zhang Xiaoyu menemukan sekelompok besar orang turun dari atas. Mereka semua bertubuh tinggi dan tinggi. Sekilas, mereka adalah pelaut yang telah melaut sepanjang tahun. Setelah turun dari kapal, Park Dongsun dan yang lainnya juga menemukan ketiga anggota keluarga Zhang. Mereka memandang mereka dengan curiga untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di Pulau Luosing? Mendengar aksen mereka, Zhang Xiaoyu merasa ngeri. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka sebenarnya berasal dari negara Han. Secara naluriah, firasat buruk muncul di hati mereka bertiga. Zhang Jianjun menjawab dengan gemetar. Kami adalah nelayan dan kami datang ke sini untuk mendapatkan uang hasil jerih payah. Mendengar jawaban ini, Park Dongsun melirik ketiga anggota keluarga Zhang, melihat pakaian mereka, dan berpikir bahwa mereka tidak berbohong. Karena kamu seorang nelayan, tahukah kamu tentang batu suci Pulau Bintang Jatuh? Batu suci Pulau Bintang Jatuh yang disebutkan oleh Park Dongsun tentu saja adalah batu bintang 7 yang dicari Su Chen. Rakusei Shima Shinseki. Perkataan Park Dongsun membuat ketiga anggota keluarga Zhang bingung. Apa itu batu suci? Kami belum pernah mendengar hal semacam itu. Apa? Aku tidak tahu. Park Dongsun mengangkat alisnya dan berkata kepada pria di sampingnya. Kemarilah, tangkap mereka dulu. Ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa lebih baik membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Sampai batu suci itu ditemukan, tidak ada yang bisa dilepaskan. Baiklah, Kapten. Apa yang akan kamu lakukan? Kami hanya nelayan dan kami tidak tahu apa-apa. Zhang Jianjun berteriak keras.
Aku tidak peduli apakah kamu menyadarinya atau tidak ada dari kalian yang bisa pergi sampai kita menemukan batu suci itu. Setelah ketiga anggota keluarga Zhang diikat, seorang anggota kru berlari dan berkata, "Bos, drone telah mencari di pulau itu dan tidak menemukan apapun." Mendengar ini, ekspresi Park Dong-sun menjadi dingin. Setelah terapung di laut selama lebih dari setengah tahun, jika saya tidak dapat menemukan batu suci, saya tidak akan bisa kembali. Karena drone tidak dapat ditemukan, kirimkan seseorang untuk mencarinya. Pesan yang disampaikan di atas tidak akan salah. Baiklah, Kapten. Zhang Dagang sangat ketakutan dan berbisik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah orang-orang ini, pria dan wanita, semuanya mencari batu suci itu? Itu mungkin, kata Zhang Xiaoyu. Dalam hal ini, katakan yang sebenarnya, jika tidak kita akan berada dalam bahaya dan kita tidak akan bisa mengalahkan mereka sama sekali. Tidak apa-apa. Bukankah itu sama dengan mengkhianati salah satu bangsa kita sendiri? Tidak peduli apa, kita tidak bisa berdiri di sisi orang Han. Kata Zhang Xiaoyu. Tetapi, sebelum Zhang Dagang dapat berbicara, dia melihat Park Dong-sun berjalan ke arahnya. Cepat beritahu aku di mana batu suci itu berada. Sudah lebih dari setengah jam, yang membuat Park Dong-sun sangat cemas. Dia yakin Angkatan Laut Tiongkok mungkin telah menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukan batu suci dalam waktu singkat, Anda akan dikeluarkan. Saat itu, Angkatan Laut akan ditempatkan di sini, jadi peluang mendapatkan batu suci akan semakin kecil. Kami hanyalah nelayan biasa dan tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Dengan sebuah tamparan, Park Dong-sun menamparkan wajah Zhang Jianjun dengan keras. Kalian benar-benar tidak akan tahu sakitnya kecuali rasa sakit itu mengenai kalian. Tidak akan berhasil jika aku berbicara dengan kalian dengan suara yang bagus, kan? Aku harus memukul kalian agar kalian merasa nyaman, bukan? Bab 202. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu memukuli ayahku? Mendengar tangisan Zhang Xiaoyu, Park Dong-sun menyentuh dagunya dan berkata, "Haha, jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan menghajarnya sampai mati. Dan jangan khawatir, setelah orang tua ini meninggal, kamu akan menjadi yang berikutnya." Tidak, tuan-tuan, jangan membunuhku. Aku akan mengatakan apapun. Zhang Dagang berlutut di tanah, membungkuk berulang kali, dan berkata, "Ada laki-laki dan perempuan yang ikut bersama kita. Menurutku tujuan mereka mungkin sama dengan tujuanmu, mereka juga mencari batu suci itu. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Mereka mungkin berasal dari negara Han. Kamu tidak bisa mengkhianati rakyatmu sendiri." Zhang Xiaoyu berteriak keras. "Dasar bodoh, sudah berapa lama, dan kamu masih berbicara dengan mereka? Mereka dan aku bukan bangsa kita sendiri." Setelah dimarahi, Zhang Dagang memandang Park Dong-sun dan yang lainnya sambil tersenyum dan berkata, "Tuan, kami sudah memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Tolong biarkan saya pergi." Hehe. Park Dong-sun mencibir dan berkata, "Kamu lebih mengetahui keadaan saat ini. Katakan padaku kemana perginya kedua orang itu." "Tuan, saya tidak tahu kemana mereka pergi, tapi sekarang Pulau Luosing telah dikelilingi oleh Anda, tidak sulit untuk menemukannya. Saya rasa keberadaan batu suci itu akan segera ditemukan." Setelah mendengar kata-kata Zhang Dagang, Park Dong-sun mengangguk dan berkata, "Karena kamu sangat banyak bekerja sama denganku, aku akan memberimu kesempatan." Zhang Dagang tampak senang, "Bisakah kamu melepaskan kami?" "Aku bisa melepaskanmu, tapi..." Di tengah kata-katanya, Park Dong-sun berkata sambil bercanda, "Di antara kalian bertiga, hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup, dan kekuatan ada di tanganmu. Tentukan pilihanmu sendiri, tapi jangan khawatir, aku akan memberimu waktu 5 detik untuk memikirkannya." Tidak, Tuan, tidak perlu memikirkannya. Saya sudah memikirkannya. Biarkan saya pergi dan tinggalkan mereka di sini. Apakah kamu yakin tentang ini?" Park Dong-sun berkata dengan sinis, "Pria tua dan wanita ini sepertinya adalah ayah dan saudara perempuanmu. Apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati mereka? Jangan khawatir. Ayahku telah hidup lebih dari 60 tahun dan cukup baik. Sedangkan saudara perempuanku, dia seorang wanita dan hidupnya secara alami tidak sepenting hidupku, jadi biarkan aku hidup." Semua anggota kru yang hadir tertawa terbahak-bahak, dan petugas pertama Jin Donghae berkata, "Bos, awalnya Anda mengatakan bahwa orang China tidak punya tulang punggung dan merupakan ras inferior yang tidak tahu berterima kasih atas keuntungan. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Dalam situasi hidup atau mati, Anda bahkan bisa membuang nyawa ayah dan saudara perempuanmu sendiri. Ini sungguh konyol. Mereka hanyalah binatang buas. Jika itu kita, penduduk Great Cold Republic, mereka akan membiarkan kerabat mereka hidup bahkan jika mereka mati. Tentu saja, jika tidak, orang Tionghoa adalah ras inferior, dan di mata saya, mereka hanyalah anjing yang menggonggong." "Ya, itulah maksudku." Jin Donghae setuju. "Kami orang Cina tidak seperti yang Anda katakan." Zhang Xiaoyu berteriak. "Kami, orang Tiongkok, memiliki tulang punggung yang lebih kuat dibandingkan negara lain dan tidak takut mati." "Benar-benar.
Park Dongsun berkata sambil bercanda, orang China, adikmu sepertinya tidak terlalu ramah kepada kami. Menurutmu apa yang harus kami lakukan mengenai hal ini? Tuan, jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Setelah mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, dia melihat Zhang Dagang berjalan menuju Zhang Xiaoyu dengan ekspresi tegas di wajahnya. Tamparan di wajahnya. Bagaimana caramu berbicara? Bagaimana aku mendidikmu ketika kamu masih kecil? Zhang Xiaoyu tercengang dengan pemukulan itu. Dia tidak menyangka Zhang Dagang akan datang dan memukulinya. Tuan, apakah menurut Anda saya bisa mengatasinya dengan cara ini? Zhang Dagang berkata sambil tersenyum. Oke, berhentilah berkelahi. Kami masih bersiap untuk bersenang-senang dengan adikmu, kata Pu Dongsun sambil tersenyum. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah Zhang Xiaoyu menjadi pucat karena ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa kamu tidak tahu apa yang akan kita lakukan di Gunung Tandus ini? Brengsek, lepaskan aku. Zhang Xiaoyu berjuang mati-matian, tetapi tidak pernah bisa menandingi anggota kru Han itu. Tidak, kamu masih berani melawan. Aku bersedia bermain denganmu. Itu berkahmu. Wanita dari ras inferior sepertimu, di Great Cold Republic kami, hanya memenuhi syarat untuk berdiri di jalan dan menjual diri mereka sendiri. Sekarang kamu berpura-pura tidak bersalah di sini bersamaku, jangan lihat kebaikanmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, suara sobek terdengar. Park Dongsun membuka pakaian Zhang Xiaoyu, memperlihatkan pakaian dalam hitam dan kulit putih di bawahnya. Melihat adegan ini, para kru menjadi gila, seolah ingin memakannya. Mereka telah terapung di laut selama lebih dari setengah tahun dan belum pernah melihat seorang wanita sama sekali. Sekarang mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka tidak tahan lagi. Kamu bajingan, lepaskan putriku. Dalam keputusasaan, Zhang Jianjun melepaskan diri dan bergegas menuju Zhang Xiaoyu, mencoba merebut punggungnya. Melihat Zhang Jianjun, Park Dongsun melirik Zhang Dagang dan berkata sambil bercanda. Orang tua ini merusak pemandanganku, pergi dan atasi itu. Ini. Kali ini, Zhang Dagang ragu-ragu. Bagaimanapun, itu adalah ayahnya dan dia tidak bisa melakukannya. Tidak bisakah kamu melakukannya lagi? Park Dongsun mencibir, sudah kubilang, jika kamu menyingkirkan benda lama itu, maka aku akan membiarkanmu hidup. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Mendengar ini, ekspresi Zhang Dagang tiba-tiba menjadi tajam. Tidak ada yang lebih penting daripada kelangsungan hidup Anda sendiri. Pua abadi, keluar dari sini. Zhang Dagang menendang Zhang Jianjun dan menerbangkannya, tidak masalah jika kamu mati, tapi jangan menghalangiku. Batuk. Batuk, batuk. Zhang Jianjun memuntahkan beberapa suap darah dan terlihat sangat jelek. Zhang Dagang, kamu adalah pria yang seperti binatang buas, itu ayah kami. Saya tidak peduli siapa dia, jika ada yang menghalangi jalan saya untuk bertahan hidup, saya akan menghadapinya. Haha, sungguh pemandangan yang tidak mengakui kerabat. Hal seperti ini mungkin hanya dilihat oleh kalian orang Tionghoa. Benarkah? Oke, kalian semua mundur. Aku akan bersiap untuk mengambil tindakan. Setelah aku selesai bermain, itu milikmu. Jangan khawatir, kata Park Dongsun dengan kata-kata yang meneteskan air liur. Brengsek, lepaskan putriku. Ada suara, pop. Perwira pertama kapal, Jin Donghai, menginjak kepala Zhang Jianjun dan berkata. Orang tua, perhatikan baik-baik. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan, haha. Orang-orang yang merepotkan semuanya terdiam. Park Dongsun menjilat bibirnya dan mengulurkan tangannya ke payudara montok Zhang Xiaoyu. Ah, jangan sentuh aku. Haha. Jika kamu jatuh ke tangan kami, berhentilah meronta. Diperankan oleh orang-orang dari Great Cold Republic kami, ini seharusnya menjadi milikmu. Ah. Sebelum Park Dongsun bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat cahaya dingin melintas dan langsung menembus telapak tangannya. Ah. Tanganku. Bersambung.